Gila guys, gila banget ternyata ya guys ya. Fasilitas umum yang ada di Indonesia dan Malaysia ini jauh-jauh sangat berbeda. Apa perbedaannya? Ini membuat kita itu shock guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi guys. Bagaimana ya fasilitas bis ya bus yang ada di Indonesia dan Malaysia? Adakah perbedaannya? Jom kita simak videonya. Tonton dari awal sampai akhir. Let's go. Rp3.500 sekarang kita bisa ke Bandara Soekarno-Hatta dari Jakarta. Ini tuh layanan baru Transjakarta. Warga bisa nyoba rute ini dengan naik bis TJ dari Terminal Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta. Bus SH2 ini punya jadwal mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Total ada 14 bus yang melayani rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta setiap harinya. Jadi penasaran gimana sensasinya nyoba rute TJ ke Bandara Soekarno-Hatta? Ayo kita cobain ya. Hari ini gue nyoba naik dari Blok M sekitar 13.47. Nah, tuh bisnya dateng. Nah, ini udah di dalam. Fasilitasnya sih secara keseluruhan mirip-mirip kayak bus TJ pada umumnya. Yang bikin bedanya, bus ini ternyata dilengkapin tempat buat naruh koper di bagian depan. Kalau dihitung-hitung dari Blok M ke stasiun MA Bandara Soekarno-Hatta, bus ini lewatin 12 kali pemberhentian. Cuma sayangnya titik pemberhentian akhirnya nggak langsung ke terminal Bandara Soekarno-Hatta. Kita harus naik kalayang lagi kalau buat ke terminal bandara. Kalau di total sama naik kalayang buat ke terminal bandara, kita butuh waktu sekitar 1 jam 35 menit. Tapi dengan catatan, pas tadi gue nyobain jalanan lagi nggak macet parah. Sebagai perbandingan, perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta juga bisa menggunakan kereta bandara dari stasiun Manggarai atau stasiun BNI City. Kereta ini memakan waktu sekitar 39 sampai 48 menit dengan tarif sekitar Rp75.000 dari pusat kota. Jadi kalau buat yang mau buru-buru ngejar flight mungkin bisa pilih naik kereta bandara. Tapi kalau yang nggak peduli dengan waktu tempuh yang penting bisa hemat, rute Transjakarta ini bisa jadi pilihan. Dengan tarif Rp3.500, menurut kalian rute Transjakarta ini worth it gak? Worth it sih guys, ya worth it 3.500 ya. Itu nggak sampai RM1 guys, nggak sampai RM1 kalau di Malaysia ya kan. Nah jadi worth it. Jadi buat teman-teman semuanya dari Malaysia mau jalan-jalan di Jakarta ya kan, wisata di Jakarta, jom karena transportasinya juga lebih murah ya guys ya, seperti itu guys. Oke, next kita lihat videonya lagi. Mulai Taman Mini bingung naik apa? Naik bus ini aja. Oke guys, jadi kali ini gue akan review Transjakarta Listrik. Nah, bus yang gue naikin ini adalah bus di rute 7D, rute dengan relasi TMBI sampai Pancoran. Oke, jadi busnya di sini mangkal di depan pintu 3 TMBI, pintu yang paling dekat sama teater Keong Mas ya. Kebetulan sekarang rute 7D udah kedapatan bus listrik kayak begini guys. Jadi gue naik yang listrik aja karena dulu gue juga udah pernah review bus yang diesel. Nah, karena rute ini non BRT, jadi di halte awal ini kalian bisa tap kartu di luar, di alat yang disediakan sama petugasnya, atau kalau tap di dalam bus di samping supir juga bisa kok. Anyway, bus ini pun jalan ke arah timur dulu di Jalan Raya Mabes Hankam, kemudian muter balik ke arah barat dan lanjut di Jalan Taman Mini 1. Buat kalian yang mau naik LRT ke arah Cibubur, bus ini melayani bus stop yang di depan stasiun LRT TMBI ya. Bus ini pun lanjut lagi ke arah Jalan Raya Pondok Gede, kemudian masuk tol Jagorawi sebentar. Oh iya, lucunya di sini sekarang bus-bus TJ pada ngelanggar aturan jasa marga ya, yang harusnya di tol minimal 60 km per jam, tapi di sini mereka banyak yang dilimit maksimal cuma 50 km per jam. Setelah exit tol di Cawang, bus ini melayani halte Cawang Sentral untuk kalian yang mau transit ke arah Cililitan naik 9A atau 5C, atau ke arah Priok naik Kodo 10. Bus ini lanjut melayani halte Cawang yang ada di depan BNN untuk melayani lebih banyak rute TJ lainnya. Dan di sini kalian juga bisa transit ke LRT Jabodebek lagi ya. Setelah itu bus ini lanjut di Jalan MT Haryono sampai nanti ujungnya di halte Pancoran Tugu. Tapi kali ini gue turun di halte Cikoko aja, yang di bawahnya juga ada stasiun KRL Cawang ya.
Nah, karena bus ini adalah salah satu armada terbarunya TJ, jadi jelas nyaman armada banget terbaru, guys. guys. Lajunya Nyaman mulus ya. dengan tenaga listrik yang ramah lingkungan. Oh, listrik ini guys, mantap. Kursinya di sini pakai model lamanya TJ, tapi sekarang dengan bahan kulit biru muda begini yang terasa empuk dan ergonomis. AC-nya di sini terasa dingin banget, selayaknya di bus TJ listrik yang lain ya. Nah, untuk Oke. spesifikasi, jadi bus ini menggunakan sasis Vector BYD D9 dengan bodi Laksana ACT Line 3. Operatornya adalah Damri ya. Menarik ya guys ya. Jadi seperti itulah pelayanan bus yang ada di Jakarta seperti itu ya guys ya. Dan sudah mewah, sudah bagus ya. Dan kita boleh lihat juga istilahnya bagaimana review-reviewnya juga, dan orang-orang ketika naik bis juga setertib itu juga gitu, nggak yang istilahnya rebut-rebutan seperti itu ya guys ya. Mantap. Dan saat ini kita akan melihat juga bagaimana bus transportasi yang ada di Malaysia ya guys ya, biar kita bisa compare, bisa melihat bagaimana perkembangan kita sekarang ini ya guys ya. Aku kira naik bus di Malaysia itu mahal, ternyata enggak guys. Oh. Bahkan ada loh yang gratis. ada yang Contohnya gratis. bus Go KL ini, bus kota yang bisa kamu naik tanpa bayar atau cuma serendah RM1 saja. Nah, RM1 kan. Kamu bisa atau keliling gratis area juga. Kuala Lumpur. Rutenya juga banyak lewat spot penting kayak Bukit Bintang, Bagus juga KLCC bisnya sampai kan. Pasar Seni. Jadi tur Wah, hampir lah guys, kita mau setara, kita setara, bahkan lebih bagus kayaknya nih daripada Malaysia ini ya guys ya. Bisnya kita sekarang mantap ya. Ini elektrik juga bisnya guys ya, sama kayak di Jakarta sama-sama sekarang. bisa pakai Mantap buat sih. jalan keliling kota. Selain Go KL, masih ada bus lain yang tarifnya sekitar 1 sampai 2 ringgit aja. Jadi menurut gue ini salah satu cara paling gampang dan hemat buat explore Kuala Lumpur. Kalau di kota kamu ada transport publik kayak gini juga nggak? Nggak ada sih. Ya ada kalau di Solo, kalau di kampung saya nggak ada. Seperti itu ya guys ya. Dan kita bisa lihat bagaimana ya kan, di Malaysia juga ada yang elektrik terus bersih juga ya kan. Sama lah kita guys ya. Woi, bis Indonesia dan Malaysia nih sama rata lah kalau menurut saya guys ya. Harganya sama-sama murah, tapi lebih murah di Indonesia 3.500, kalau di Malaysia RM1 ya kan. RM1 itu 4.300 karena cruise-nya lagi menguat ya kan. Nah gitu guys. Next. Liburan ke Kuala Lumpur nggak pusing mikirin transportasi. Salah satu transportasi yang cukup diminati adalah bus Go KL. Oh, bus Cukup Go bayar KL. RM1 aja ke setiap destinasi. Iya. Kalau mau naik bus ini harus nunggu di haltenya, nggak bisa di sembarang tempat. Aku contohin naik dari KLCC ke Bukit Bintang dengan rute Green Line. Tunggu Oke. busnya di halte ini di depan mall KLCC. Alright. Terus boleh naik kalau pintu busnya udah dibuka. Untuk pembayaran juga cuma cashless. Pakai kartu debit contactless atau kartu touch and go. Touch Tap and kartu go. untuk Tahapan ekspresi basic bisa nih. Wah, saya punya tuh guys. Wah, kalau ke Malaysia berarti tinggal pakai itu aja saya bayar-bayar ya. pembayaran di pintu masuk depan. Aha. Terus duduk deh dengan nyaman. Kalau mau turun lewat pintu belakang ya. Oke. Nanti di Bukit Bintang turun di halte depan Fahrenheit ini. Deket banget mau ke pavilion. Jadi murah ya, cuman bayar RM1 aja udah bisa ke situ Untuk kita. rute lain yang lebih lengkap bisa langsung lihat di aplikasi travel yang kamu punya. Wah, mantap guys. Jadi teman-teman mau explore Malaysia RM1, oke, akan mau explore Jakarta 3.500, oke. Jadi sangat-sangat menguntungkan sekali gitu loh guys ya, kalau kita tengok sekarang ini fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Oke, kita tengok lagi nih guys ya, salah satu video yang menarik ini kayaknya. Jadi jom kita simak lagi. Aku tahu yang ada di pikiran kalian. Mungkin kalian mikir ini Surabaya Bus kan? Memang mirip banget. Sekarang kita Surabaya lagi ada di Bus. Bukit Bintang, tepatnya di depan McD. Kita mau Aha. menuju ke area KLCC atau Twin Tower. Kita naik bus. Oke, mantap. Alright, dari tempat area Bukit Bintang tadi Aha. dan menuju ke stasiun ini, kalian cuma jalan 5 menit. Kalau kalian ingin ke area KLCC atau Twin Tower, kalian ambil laluan hijau Oke. Laluan dan hijau. kita langsung naik aja. Cuma butuh RM1 kita bisa pergi ke RM1. Petronas Twin Tower dari Bukit Bintang. Mantap. Dua. Oh, kayak gini suasana di dalamnya, guys. Mirip ya dengan yang ada di Jakarta, guys. Jadi Udah gimana? sampai Kalian aja. tertarik nggak untuk cobain public transportasi ini? Menarik. Tertarik lah, Bang. Iya, Bang, tertarik.
naiknya dari mana ini Kak? Bus stopnya di mana? Bukit Bintang dekat. Oh, terus dari Bukit Bintang ke KLCC. Sudah bisa pakai uang cash, bisa Kak katanya. Oh, pakai uang pas tapi ya kan. Mantap sih guys ya. Terbaru ini ya guys ya. Jadi abangnya ini baru aja kemarin bulan 2 guys ya ke Malaysia ini. Mantap sih guys ya. Mantap, mantap, mantap. Biar nggak salah pas naik GoKL di Aha. Kuala Lumpur, dengerin ini. Oke, kita Pertama, dengerin guys. masih banyak yang ngira GoKL itu gratis. Padahal sekarang tarifnya RM1 per orang. Memang Alright. murah, tapi tetap nggak gratis ya. Yang kedua, datang cuma bawa uang tunai aja. Sekarang GoKL itu hanya terima pembayaran cashless. Jadi bisa pakai kartu debit atau kartu kredit yang Iya. contactless, atau kalau kamu punya kartu Touch and Go juga bisa. Oke. Yang jelas cash nggak bisa dipakai. Jadi pastikan kartu kamu aktif transaksi internasional. Alright. Yang ketiga, salah pilih warna rute. Itu. Contohnya, kalau tujuan kamu ke Petronas atau KLCC, seharusnya naik yang Green Line. Jadi busnya yang warna hijau ya. Mantap. Jadi ada beberapa kesalahan kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau kita tengok banyak tutorial-tutorial lah. Jadi sebelum kita ke Malaysia ya kan kita harus tahu dulu ya kan public transportationnya di sana tuh bagaimana ya kan. Kalau teman-teman mau ke Jakarta, teman-teman juga harus tahu public transportasinya gimana. Jadi tidak dibilang nanti Jakarta tidak ada apa-apa gitu ya kan. Enggak, tapi kita harus memang jadi smart people lah guys ya. Jadi orang yang smart, yang istilahnya sebelum kita pergi ke suatu tempat, kita pelajari tempat itu terlebih dahulu baru kita istilahnya pergi gitu. Jangan sampai istilahnya kayak ya udahlah aku langsung ke sana aja gitu kan, tanpa berpikir bagaimana cara naik bisnya, cara naik pesawatnya. Dari saya yang bingung itu kalau dari airport terus mau naik apa, mau kemana, saya juga bingung di situ ya guys ya. Mungkin istilahnya kalau dari sini terus ke airport kayak gitu ya kan, terus habis itu naik taksi ke hotel yang kita pesen ataupun booking seperti itu, mungkin gitu ya guys ya, naik taksi dan lain sebagainya. Ya guys ya, deg-degan sih guys, padahal ya hanya rencana gitu kan, tapi semoga ini kenyataan bisa langsung ke sana gitu loh guys, menikmati dan bisa melihat langsung menara kembar Petronas itu ya kan. Nah gitu guys, ini sangat menarik gitu loh guys ya. Bagi saya ketika istilahnya transportasi umum itu membuat kita itu travel itu jadi lebih hemat gitu. Sama kayak teman-teman yang mau ke Jakarta gitu, teman-teman pakai Transjakarta ya kan, bisa melihat, bisa menikmati gitu kan fasilitas yang ada di Transjakarta itu sendiri teman-teman. Jadi di sana itu harganya 3.500, gak sampai RM1. Waduh mantap itu guys ya. Sedangkan kalau di Malaysia itu kan RM1 dan juga rute-rutenya juga mungkin ya kalau dilihat dari video sekilas itu sama. Jadi ada rute-rute yang sudah disebutkan di dalam petanya seperti itu ya guys. Semoga bermanfaat guys video kali ini dan menambah wawasan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.